nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan syarah pembahasan hadis yang setelah kita bahas bersama-sama pada pertemuan sebelumnya dari kitab Al-Minhaj, yaitu syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Al-Imam Muhyiddin An-Nawawi, seorang ulama yang hidup pada abad ke-7 Hijriah, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal yang terkait dengan pengertian iman dan Islam. Kemudian juga kita sudah membahas apakah iman itu bertambah atau bisa berkurang ya. Kemudian juga kita sudah membahas apakah amalan itu bagian dari iman atau bukan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa pendapat para ulama secara singkat ya, untuk mengulang atau mengingat-ingat ya, di mana para ulama berbeda pendapat terkait definisi iman dan Islam ya. Ada yang mengatakan bahwa keduanya adalah sama. Kalau orang menyebut iman berarti artinya Islam. Kalau orang menyebut Islam berarti juga iman. Mukmin dengan muslim sama. Ada juga yang berpendapat seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Khattabi bahwa setiap mukmin pasti muslim. Setiap mukmin pasti muslim, tapi tidak setiap muslim pasti mukmin. Ada yang berpendapat juga seperti itu. Ada juga yang agak berbeda. Pada pertemuan beberapa hari yang lalu kita menyebut yang antaranya pendapatnya Imam Az-Zuhri ya, juga yang muslim, mengatakan bahwa Islam itu kalimat itu perkataan ya. Iman itu amal ya. Jadi memang agak menjelimet ini ya, menjelimet. Nah, masing-masing kan punya dalil. Kemarin sudah kita jelaskan ya, masing-masing punya dalil. Ada juga yang berdasarkan dari hadis ini jelas bahwa Rasulullah ketika menyebutkan Islam, iman, ihsan, kemudian akhirnya hari kiamat kan. Nah, dari hadis ini jelas justru yang disebut iman itu, Islam itu adalah 5 dhahara minal amal, yaitu amalan-amalan yang terlihat ya. Kan ketika disebut apa itu Islam? Pertama syahadat, kelihatan syahadat, sholat, zakat. Jadi Islam itu amalan-amalan yang terlihat. Berdasarkan hadis ini ya kita bahas. Kemudian yang disebut iman adalah isman 5 batana minal i'tiqad, yaitu sebuah nama yang tersimpan di dalam keyakinan, itu disebut iman ya. Makanya kalau disebut apa ke iman? Antumina billah, malaikati, wa kutubihi, wa rusulihi, wa tu'minu bil qadar, tentunya kan bagi masalah. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan yang ada di dalam hati. Tetapi dia juga mengatakan begini, walaysa dzalika li annal a'mal laisa minal iman, tapi maknanya bukan berarti
yang namanya amalan itu bukan dari iman, bukan juga katanya. Jadi kata dia ingin membantah ada orang yang mengatakan dengan berdasarkan dalil ini, hadis yang kita bahas ini ya, konsep Islam, iman dan ihsan ini, ada yang berdalil berarti amalan itu bukan bagian daripada iman ya. Nah, tapi kemudian orang pendak ulama ini yaitu Al-Baghawi ya, Asy-Syafi'i, salah seorang ulama kalangan salaf mengatakan lihat oleh sadar dikali amal laisa minal iman, bukan berarti bahwa amalan itu bukan daripada iman. Nah, wa tasdiqul qalbi laisa minal Islam, dan membenarkan dalam hati itu bukan dari Islam, bukan dari itu artinya, bukan. Kenapa kata dia? Bahkan dzalika tafsil li jumlah yaqulu hasyai'ul wahid wa dima'udin. Nah, dia hanya mengatakan bahwa hadis yang kita sebutkan pada beberapa waktu yang lalu itu ingin tafsil, mendetilkan tentang secara umum bahwa antara Islam, iman ya, antara Islam dan iman itu adalah syai'un wahid, sesuatu yang satu ya. Wajima'u hadin, dan itulah yang dikatakan sebagai kumpulan atau jima itu adalah ya kumpulan dari agama seperti itu. Nah itu mereview kemarin seperti itu ya. Oleh karena itu penjelasannya katanya ketika seperti yang dikatakan oleh di sini oleh Al-Qadi Al-Iyad contohnya, bahwa dan juga oleh yang lain, bahwa di akhir hadis ini kan dikatakan seperti fa innahu Jibril, bahwa yang datang bertanya tentang Islam, iman dan ihsan itu adalah Jibril. Atakum, datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum, mengajari kalian tentang agama. Maka katanya para ulama menyimpulkan ketika ditanya apa itu agama, agama adalah Islam, iman dan ihsan. Jadi begitu. Karena di ujungnya itulah agama ya. Nah, jadi kalau disebut apa agama Islam, kemudian iman dan ihsan. Terus hari kiamat agama juga, ya bagian dari agama juga ya. Karena percaya pada hari kiamat bagian daripada iman seperti itu. Nah kemarin kita ya secara selintas seperti itu ya. Nah kemudian kita akan lanjutkan. Kemarin itu belum menjelaskan terkait ya konsep nuqsanul iman. Nuqsanul iman itu, iman itu kan secara prinsip ya bro. Iman itu percaya ya, tasdik. Iman itu tasdik. Nah, dia iman itu tasdik ya. Maka kalau yang dimaksud iman itu membenarkan percaya kepada Allah, pada malaikat, pada Rasul, tergambar nggak iman yang seperti itu bisa berkurang, bisa bertambah ya? Tergambar nggak? Misalkan kalau ditanya sekarang gimana percaya kepada Allah, agak berkurang sedikit nih. Nah itu kan agak susah juga ya. Ini gimana? Nah, oleh karena itu, kenapa? Li'anna tasdik katanya. Memang betul sih, nggak tergambar ya. Kok iman bisa berkurang, bisa bertambah, maksudnya apa ya? Nah, makanya di sini katakan li'anna tasdik laisa syai'an yatajazza hatta yatasawwar kaman sumaratan wa nafsumah. Karena sebuah keyakinan itu tidak bisa terpotong-potong gitu ya. Yang ya kalau iman itu kepada Allah, percaya kepada Allah sekarang 100%. Tapi besoknya dia 90%, nggak bisa begitu kan, bisa juga. Nah ini konsep bertambah dan berkurangnya iman ini agak memang kalau dikaitkan dengan tasdik yang membenarkan menjadi akan rancu. Oleh karena itu, wal iman fi lisan syar'i. Nah, oleh karena itu, kalau kita memanai iman dengan
lisan syar'i itu sesuai secara syariat, itu bukan hanya tasdik. Nah, kalau memahami konsep iman itu hanya membenarkan, maka kita akan kesulitan memahami konsep iman itu bertambah dan berkurang. Nah, tetapi kalau memahami konsep iman itu ya, bukan hanya meyakinkan atau membenarkan dalam hati, juga apa? Al-amal bil arkan. Nah, iman itu juga bagian iman itu juga didefinisikan adalah mengerjakan dengan anggota tubuh kita seperti sholat, zakat, puasa, amal saleh yang lainnya. Maka kita akan dengan mudah bisa menerima konsep iman itu berkurang dan bertambah. Nah, makanya jangan para ulama kemudian memberikan definisi iman itu dengan sangat lengkap yang sering kita dapatkan ya dulu ketika kita sekolah di Langgar ya, maksudnya di Langgar di musola ya, atau di manapun. Yang dimaksud iman itu harus ada tiga unsur ya. Pertama, at-tasdiq bil qalbi, wal iqrar bil lisan, wal amal bil jawarih. Nah, membenarkan dalam hati, wal iqrar mengakuinya, menetapkannya dengan di lisan, wal amal bil jawarih, dan mengamalkannya dengan anggota tubuh kita. Nah, kalau kita punya definisi iman seperti ini, bisa berkurang dan bisa bertambah. Bisa. Kalau malas beramal soleh berarti kurang ya. Kalau beramal solehnya banyak, bertambah. Nah itu. Jadi itulah kalau kita memahami konsep iman itu dengan tiga unsur tadi, insya Allah kita bisa menerima konsep iman itu bertambah dan berkurang seperti itu. Oleh karena itu, pamata naqasat a'malul bir naqasa amalul iman. Maka setiap kali amalan kebaikan itu kurang, maka kesempurnaan iman pun kurang. Wa mata zadat, maka ketika amalan-amalan kebaikan itu bertambah, zadul iman kamalan, maka iman pun bertambah semakin sempurna. Jadi ini adalah hal yang mudah kalau kita memahami konsep iman dengan tiga definisi tadi, gitu kan. Tetapi para ulama kemudian ada yang agak ragu ya untuk menerapkan khususnya konsep iman itu bisa berkurang. Di antaranya Imam Malik, dia ragu ya. Makanya agak riskan juga kalau menetapkan iman itu bisa berkurang. Kalau pertama oke, tidak masalah ya. Kalau berkurang agak ragu, karena apa? Takut dimanfaatkan oleh kelompok yang namanya Khawarij. Jadi Khawarij itu kelompok yang di antara ajarannya ya, Khawarij ini, alladzina yukaffiruna ahlal ma'asi minal mu'minina bidzunub, yaitu orang yang mengkafirkan seorang mukmin karena melakukan dosa besar. Itu Khawarij. Jadi kalau berzina berarti kafir, itu Khawarij ya. Nah, kenapa? Kalau kata Khawarij, kalau orang berzina atau melakukan dosa-dosa yang lainnya atau minuman keras, berarti imannya sudah berkurang. Berkurang. Kalau orang berkurang berarti kafir. Nah, ini yang menyebabkan kemudian Imam Malik agak khawatir juga menerima konsep iman itu bisa berkurang, karena takut dimanfaatkan oleh orang-orang Khawarij. Nah, orang Khawarij itu sekarang ada orang menyebutnya neo Khawarij, ada neonya juga ya. Mu'tazilah ada neonya ya, gitu. Neo Khawarij itu sekarang disebut jamaah takfir, mengkafirkan orang ya. Nah, sudah kita sudah menjelaskan ya bahwa mengkafirkan itu pintunya sangat sempit. Tapi menganggap seorang muslim itu pintunya besar sekali ya. Wala taqulu liman alqa ilaikumussalam alastamu minna, seratani saya. Jadi kalau ada orang mengatakan assalamualaikum, jangan mengatakan kamu bukan mukmin. Ya boleh begitu, tapi kita berhusnuzon bahwa itu orang dari seorang mukmin ya.
Nah itu ditakutkan kalau, tapi pada dasarnya kalau Imam Malik sendiri menerima konsep bahwa iman itu bisa berkurang dengan pemahaman yang tadi ya, definisi yang 3 tadi. Tapi dia juga mewanti-wanti agar tidak dimanfaatkan atau ayyata'awwala alaihi muwafaqah al-khawarij, sehingga dimanfaatkan oleh orang-orang khawarij yang mengkafirkan mereka yang melakukan maksiat ya, dari kalangan umat Islam gitu. Kemudian ada beberapa kasus-kasus menarik katanya. Kalau iman itu harus mencakup tadi apa? Membenarkan dalam hati, menetapkan dengan lisan, dan beramal dengan anggota tubuh kita ya. Nah ini di sini menarik, ada beberapa kasus ini. Wa annahu la khilaf, tidak ada perbedaan pendapat bainal jami di antara para ulama. Nah, annahu law aqarra, ada orang yang menetapkan. Nah, maksudnya menetapkan itu menetapkan dengan lisannya ya. Menetapkan dengan lisannya. Wa amila ala ghairi ilmin minhu, kemudian dia melakukan amalan, nah, tetapi tidak berdasarkan pengetahuan terhadap apa yang ditetapkan, tidak yakin maksudnya. Jadi kalau orang mengatakan saya beriman, ikrar, mengaku, akor ya. Tetapi kemudian jadi lisannya mengatakan saya beriman kepada Allah dan seterusnya. Tetapi ketika melakukan amal soleh ala ghairi ilmin minhu, dia tidak atas dasar penetapan itu, tidak. Maksudnya dia mungkin dasarnya lain ya. Nah, bukan atas karena Allah atau yang lain. Wa ma'rifati rabbihi, atau tidak tahu tidak berdasarkan makrifat pengetahuan yang benar bi rabbihi terhadap Allah. Jadi kalau ada orang beramal soleh, tapi dia mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beramal soleh, tapi ketika beramal soleh tidak atas karena dorongan Allah ya, apakah orang tersebut mukmin atau tidak? Misalkan orang saya beriman kepada Allah, apa mau bangun masjid? Apa motivasi anda bangun masjid? Karena Allah atau bukan? Ya bukanlah, kata bangun masjid aja yang sosial. Sebut mukmin atau tidak? Nah kalau menurut Imam Nawawi, la yastahiq ismu mukmin, tidak berhak dia dinamakan seorang mukmin. Nah dia hanya ingin menjelaskan mukmin itu harus ada 3 tadi ya, at-tasdiq, iqrar, dan amal. Nah itu menarik kan? Wa bi sallallahu wala ya'mal bil baik. Nah, wa kadzalika, demikian pula ada kasus idza aqarra billah. Kalau ada orang dia mengakui bahwa Allah itu sebagai Tuhan ya, bahwa dia mengakui ada rasul-rasulnya ya, mengakui itu ya dengan lisannya semuanya. Tetapi apa? Walau ya'mal bil faraid, tapi dia belum atau tidak melakukan kewajiban-kewajiban agama. Nah, enggak pernah sholat, ada orang begitu? Ada, jangan salah, ada ya. Islamnya abangannya banget gitu ya. Nah, dia kalau abangan yang biasa minimal seminggu sekali sholat lah gitu. Jadi orang dia mengaku aqarra billah, mengakui Allah, mengakui rasul-rasulnya. Walam ya'mal bil faraid, tetapi tidak melakukan kewajiban-kewajibannya. Sholat tidak, zakat tidak, haji tidak, apalagi puasa tidak ya. Pokoknya kewajiban-kewajiban. Ada orang yang nggak puasa, ada ya banyak ya. Puasa Ramadan maksudnya. Itu gimana? Disebut mukmin atau bukan? Kata Imam Nawawi, la yasamma mu'minan bil itlaq. Nah, orang tersebut secara absolut tidak dikatakan seorang mukmin. Wah ini gawat juga ya. Tidak disebut seorang mukmin katanya. Nah, itu. Nah ini perlu kita perhatikan ya. Wa in kana fi kalamil Arab bisa mu'minan mustaqim. Walaupun dalam perkataan bahasa Arab ya, mukmin itu kan membenarkan, mengakui, dia sudah mengakui, tapi kan ulama sudah bersepakat bahwa namanya iman itu harus ada 3 unsur ya. Nah, padahal kalau mustahik di kalam ta'ala. Kenapa? Katanya. Karena Allah mengatakan begini, innamal mu'minun, sesungguhnya orang beriman itu
alladzina idza dzukirallah, apabila diingat nama Allah, wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wala ruqya tawakkal. Terus apa lagi orang beriman tuh? Alladzina yuqimuna. Nah, itu jadi jangan sampai ada orang usah sholat yang penting di hati aja. Maksudnya ada yang begitu, ada. Jangan salah. Dalam konsep modern sekarang ada tidak usah pakai jilbab, yang penting hatinya di jilbabin, di hatinya dia jilbabin. Maksudnya hatinya baik. Ada yang begitu. Nah, dia jelas dia lebih mementingkan, mengedepankan konsep iman. Padahal yang dituntut iman itu harus tiga. Perhatikan surat ini kan, surat apa? Atau Al-Anfal ayat 2 dan 4 ya. Innamal mu'minuna wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Selesai kan? Apalagi yang sebut orang beriman itu? Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ada amalannya ya. Nah, ini yang menjadikan dalil ya. Yang dijadikan dalil oleh para ulama ya, bahwa yang namanya iman itu ada 3 unsur. Kemudian di sini dikatakan lagi ya oleh Ibnu Battal, tibak man qala al-iman wal amal. Kila at-tasdiq wa dia ingin menjelaskan ya. Jadi katanya berdasarkan 3 definisi tadi ya, at-tasdiq huwa awal manazil al-iman. Jadi ketika mendefinisikan iman itu at-tasdiq bil qalbi wal iqrar, bil lisan wal amal bil jawari atau bil arkan dalam yang lainnya, itu menunjukkan tahapan-tahapan, manzilah itu posisi ya, tahapan-tahapan atau posisi tentang iman. Maka awal manazil iman, jadi tahapan pertama ketika akan orang itu beriman, maka sebenarnya adalah atas tasdik. Nah, itu jadi tahapan yang paling benar justru tasdik gitu. Nah, makanya kalau orang mau masuk Islam bersyahadat ya, maka sebenarnya yang dipentingkan itu bukan ikrarnya dulu, tapi dia sudah membenarkan atau belum. Karena kalau menurut Ibnu Battal itu salah seorang ulama di kalangan Ashabi mengatakan at-tasdiq huwa manazil wa awal manazilil iman. Bahwa tasdik itu membenarkan adalah manzilah, kedudukan pertama dalam iman. Kedudukan pertama ya. Wa yujib al-lil musaddiq ad-dukhul fihi wa la yujib lahu istiqmal manazilahu. Wala yusamma mu'minan. Mutlaqan dan wajib lil musaddiq, orang yang membenarkan dalam itu untuk masuk ke dalam iman tersebut. Wala yujib lahu istiqmal manazilahu, dan dia tidak diharuskan baginya untuk menyempurnakan, maksudnya menyempurnakan ya, karena kalau yang namanya keyakinan itu kan memang sudah sebegitu, nggak bisa ada naik turunnya, udah beriman ya 100%. Jadi tidak ada lagi lebih daripada itu. Ada madhab jamu ahlu sunnah, ini adalah madhab jamaah ahli sunnah. Anal iman qaul wa amal, dia hanya ingin menjelaskan bahwa iman itu adalah perkataan juga perbuatan, qaul dan amal. Dia mengatakan ini adalah madhab Malik, Sauri, kemudian ahli sunnah ya, dan seterusnya lah ya. Min ahli al-hijaz, dari bentuk hijaz dan seterusnya. Kalau Ibnu Battal juga menjelaskan hadis ini ya. Wa hadzal makna arada al-Bukhari rahimahullah isbatu fikrul iman alif faqala babul iman wa babus salatu minal iman wa babuz zakat minal iman wa babul jihad minal iman wa sa'il al-ghabi. Oleh karena itu, untuk menegaskan bahwa amalan itu bagian daripada iman ya, amalan itu bagian daripada iman katanya Imam Bukhari di dalam kitab Al-Iman, kitab Al-Iman, iman itu di sahihnya ya, dia memberikan bab begini, bab umurul imam,
iman ya. Bab perkara iman. Bab as-salat minal iman. Salat juga daripada iman. Dia yang menegaskan itu Imam Bukhari. Kemudian bab zakat minal iman. Jihad juga minal daripada iman. Dan seterusnya. Kenapa Imam Bukhari seperti ini? Wa innama arada arad alal murji'ah. Nah, ini penting. Kita sudah mengenal Khawarij ya. Khawarij itu kalau orang maksiat, kafir kamu. Jadi memang dia sangat apa? Sangat memudah kafirkan dia. Jadi sangat mengedepankan kesempurnaan orang itu tidak boleh maksiat ya, kayak malaikat lah gitu. Nah, ini orang-orang sangat keras. Dulu kalau sekarang ada neo Khawarij namanya kan Jamaah Takfir ya. Nah, ada Murji'ah. Murji'ah mengatakan gini. Jadi Imam Bukhari mencantumkan dalam sahih ini ada bab salat dan bagian daripada iman, zakat dan bagian daripada iman, jihad bagian daripada iman, dan bab-bab yang lainnya. Ingin membantah konsep Murji'ah. Kenapa? Kalau Murji'ah katanya innal iman qaul bila amal. Nah, itu seperti orang yang nggak perlu dijilbab, yang penting jilbabnya itu apanya? Hatinya. Itu Murji'ah yang gitu. Kenapa? Iman itu perkataan, bukan perbuatan. Yang penting, kenapa nggak berjilbab? Kamu mukmin ya? Oh jelas dong saya mukmin. Kami bangga sebagai seorang mukmin. Tapi pakaian misalkan pakai rok ini ya. Nah itu Murji'ah berarti. Kalau tanya, ibu Murji'ah ya? Nggak tahu pasti ya. Tapi itu konsep Murji'ah bahaya Bang. Itu konsep Murji'ah sebenarnya. Banyak orang sekarang pakai konsep Murji'ah banyak ya. Banyak sekali ya. Kenapa kok kita ikut permainan kotor, korupsi segala macam? Ya nanti kan kalau musik kita saat ini lagi ya. Musik imannya kuat ada ya. Ya jadi itu. Jadi mereka memisahkan ada dikotomi ya. Kalau bahasa kerennya dikotomi lah. Memisahkan antara iman itu yang penting ngomong lah, beriman, maksiat juga. Itu Murji'ah. Karena bagi Murji'ah itu innal iman qaul bila amal. Dan jelas kalau iman itu hanya perkataan tanpa ada perbuatan, ini adalah mukhalafah, bertolak belakang dengan konsep ahlus sunnah wal jamaah gitu. Waqa'at. Kemudian ada lagi